Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, kali ini tema kita tentang bagaimana perasaan orang yang saat ini kamu rindukan. Mungkin yang saat ini kamu pikirkan. Jadi kita akan lihat prediksinya. Perasaan dia saat ini, orang yang kamu pikirkan dan yang mungkin kamu rindukan. Jika readingan ini lewat beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, jadi ini energinya banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Kali ini tema kita tentang bagaimana perasaan orang yang saat ini kamu rindukan. Orang yang mungkin saat ini kamu pikirkan. Jadi kita akan lihat prediksinya. Wow. Oke. Oke, jadi di sini perasaan orang yang saat ini kamu rindukan. Bagaimana sih? Sebenarnya kalau di sini yang aku lihat, dia ini diam-diam juga merindukan kamu. Dia diam-diam juga sering memikirkan kamu gitu. Jadi kalian tuh kayak sama-sama ya, sama-sama memiliki perasaan yang begitu besar tentang kerinduan, yang begitu besar tentang memikirkan satu sama lain. Jadi ya bukan kamu saja yang rindu, dia yang kamu pikirkan, orang yang kamu rindukan juga sama seperti yang kamu rasakan. Jadi mungkin kayak ngebatin ya kalau aku lihat di sini ya, karena ketika kamu ingat dia, dia pun tiba-tiba ingat kamu gitu. Ketika kamu tiba-tiba rindu sama dia, dia pun rindu sama kamu. Ya mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini sedang rindu sama seseorang, tetapi kalian hubungannya itu udah nggak baik gitu. Bisa dibilang kamu benar-benar tidak komunikasi lagi sama seseorang ini, tetapi kamu masih sulit untuk melupakan dia. Karena ya mungkin terlalu banyak kenangan, atau mungkin sama-sama dulunya kalian gitu, atau mungkin kalian dulu deket banget gitu, tetapi tiba-tiba kalian berpisah gitu. Itu yang membuat kamu itu kayak tiba-tiba inget dia, rindu dia, karena hubungan kalian ini nggak selesai gitu. Kayaknya hubungan kalian ini tidak ada ujung gitu. Kayak tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian, dan tiba-tiba menghilang, tiba-tiba lost kontak atau tidak komunikasi gitu. Dan kamu di sini masih berharap gitu, dia bakal kembali, dia bakal ngubungin kamu, dia bakal menemui kamu. Ada pengharapan yang begitu besar dari diri kamu ke orang ini gitu. Itu yang membuat kamu itu tidak bisa ngelupain dia, dan kamu inget dia, dan kamu rindu dia, kamu mikirin dia seperti halnya dia. Yang kamu rasakan posisi saat ini pun dia rasakan. Jadi kayak ngebatin ya kalau menurut aku di sini ya, karena memang ketika kamu inget dia, rindu dia, dia pun melakukan hal yang sama gitu. Dia pun memikirkan kamu gitu. Dia kayak pengen tahu tentang kamu, kayak pengen ketemu, kayak pengen komunikasi gitu. Cuma memang karena ya sifatnya bisa dibilang gengsi ya di sini ya. Itu yang membuat dia menahan semuanya gitu. Jadi di sini yang kalau aku lihat di sini, dia juga sering kayak berhayal tentang diri kamu. Tentang mungkin kalau kamu ada keahlian tentang sikap, perilaku, atau mungkin cantik, atau kamu tampan, dia kayak berhayal tentang diri kamu itu gitu, tentang semua yang kamu miliki gitu ya. Karena pikiran dia itu masih di diri kamu gitu, walaupun mungkin saat ini orang yang sudah tidak komunikasi sama kamu ini sudah memiliki pasangan ya, tetapi ya tetap pikirannya itu masih tertuju sama kamu. Dia belum bisa fokus sama pasangannya saat ini gitu. Tapi kalau memang dia masih sendiri di sini, dia masih sering stalking kamu, stalking sosial media kamu. Jadi walaupun kalian lost kontak atau tidak komunikasi sama sekali, dia masih kepo tentang kamu, dia masih pengen tahu tentang diri kamu, kayak pengen tahu tentang keadaan kamu, dan kayak ada perasaan yang kayak tidak ikhlas gitu jika kamu sudah move on sama orang lain, atau mungkin kamu sudah bisa bahagia tanpa dia gitu.
Jadi dia pengen tahu kondisi kamu itu gimana sih tanpa dia gitu. Kamu tuh gimana sih kalau misalnya udah sama orang lain gitu, kamu masih bisa masih mikirin dia atau tidak gitu. Kamu masih kayak inget dia atau tidak. Jadi itu sih alasan dia stalking sosial media kamu. Jadi kalaupun banyak akun yang diblokir, dia memakai akun lain untuk memantau kamu, untuk cari tahu tentang kondisi, tentang diri kamu, tentang keadaan kamu ya. Karena di sini yang kulihat sih untuk perasaan sih masih ada gitu. Cuma memang itu tadi ya, kalau aku lihat dia masih baru mencoba untuk tidak menghubungi kamu. Ya bukan berarti karena dia tidak mengingat kamu atau dia tidak sayang sama kamu lagi, tapi ya karena dia masih gengsi dan malu untuk mengungkapkan perasaannya ke kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini rindu sama seseorang. Orang ini kamu pikirkan, tetapi hubungan kalian nggak baik-baik saja. Kalian lost kontak. Ya kamu nggak perlu khawatir. Kita kembali lagi sama jodoh ya. Jodoh sudah ada yang mengatur gitu. Kalaupun kamu kangen dia, kamu rindu dia, dan dia kalaupun nggak kangen, nggak rindu sama kamu, ya kamu nggak perlu khawatir. Mungkin kamu hanya butuh proses atau butuh waktu untuk hidup tanpa dia, gitu, ya. Jadi di sini kalau aku lihat sebenarnya sih dia diam-diam merencanakan sesuatu sih, ingin kembali sama kamu gitu, karena memang ada keinginan untuk kembali. Apalagi untuk perasaan di sini sih dia masih mengenggam. Cuma ya menurut aku keinginan itu sih hanya masih keinginan, karena rencana pun baru rencana gitu. Jadi kayak langkah tuh belum ada sampai saat ini gitu. Ya, masih ada rencana, ada keinginan, tetapi pergerakan tuh tidak ada gitu. Ya. Kalau orang hanya masih rencana atau seperti baru ada keinginan, ya kemungkinan besar sih kita nggak bisa memastikan bahwa dia bakal kembali gitu ya. Karena memang belum ada pergerakan. Jadi kalau aku lihat sih untuk saat ini pun dia sebenarnya merasa kehilangan ya sosok akan diri kamu gitu. Kayak ngerasa ya kebahagiaan yang dia rasakan dari diri kamu itu ya yang kamu berikan, kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan itu memang belum dia dapatkan dari siapapun itu. Makanya dia kayak ngerasa ketika dia sudah memiliki pasangan, dia sudah mulai mencoba untuk move on atau menata hidupnya tanpa kamu, di sini dia memang masih kayak kehilangan sosok kamu gitu. Kayak ada yang kurang saja sama hubungan dia saat ini, atau mungkin ada yang kurang saja sama perasaan dia, kayak masih galau, kayak masih hampa gitu tanpa kamu. Ya mungkin kamu memberikan sebuah kenyamanan di dalam hubungan ya, walaupun mungkin ada beberapa teman-teman yang LDR, jadi jarak jauh kalian ya, walaupun hanya via komunikasi, tetapi dia merasa kepedulian, perhatian kamu membuat dia itu ngerasa nyaman gitu. Itu yang membuat dia ngerasa ada sosok yang hilang di dalam dirinya, kayak dia tuh kayak nggak lengkap gitu hidupnya tanpa kamu gitu. Apalagi kamu tuh tipe orang yang cerewet gitu, banyak berbicara, yang membuat dia tuh biasanya kan kayak ada yang bicara, ada yang cerewetin dia, tetapi tiba-tiba kayak sepi aja gitu. Itu kayak jadi kayak ada ngerasa kehilangan gitu. Ya kalau menurut aku sih saat ini sih banyak khayalan ya tentang diri dia, tentang hubungan kalian, tentang kamu gitu. Malah di sini dia masih kayak selalu berhayal bisa bahagia, tetap bahagia sama kamu. Dia berhayal masih ingin membangun kebahagiaan dan keluarga sama kamu gitu. Kayak pengen kedepannya tuh sama kamu gitu. Cuma dia nggak ada tindakan atau mungkin pergerakan di sini. Mungkin ada beberapa teman-teman yang rindu sama seseorang, kamu cinta, kamu nggak bisa lupa dari dia, kamu memikirkan dia terus, ya halnya sama sih seperti yang dia rasakan. Cuma ya itu tadi, pergerakannya tidak ada. Ya mau sampai kapanpun kalau tidak ada pergerakan ya tetap aja, walaupun ada keinginan, ada niat ingin kembali, tapi tidak ada pergerakan, ya sama aja bohong, ya kan? Buat apa? Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang rindu sama seseorang, kamu udah lost kontak, kamu tidak komunikasi lagi, mungkin dia mantan kekasih, mantan PDKT, atau mantan seseorang yang pernah berumah tangga sama kamu. Ya menurut aku berharap pada sesuatu itu menyakitkan ya. Cuma apa salahnya kita berharap, cuma jangan terlalu berharap gitu ya. Karena untuk semuanya kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa, jodoh, rezeki, maut ya. Kita juga tidak bisa mengatur semuanya. Kita hanya bisa menjalani, berdoa dan berusaha. Kalaupun kita sudah berdoa, kita sudah berusaha sekuat tenaga, masih juga tidak bisa, masih juga tidak berjodoh sama dia, ujung-ujungnya sama orang lain, ya
kita harus menerima gitu dan mencoba untuk mengikhlaskan keadaan kita, menerima posisi dan berdamai sama keadaan saat ini gitu. Karena ya cuma jalan satu-satunya harus bisa berdamai dengan posisi dan keadaan saat ini. Ya, jangan pernah terlalu terobsesi atau terambisi pada sesuatu, karena itu akan menyakitkan. Ya, jadi harus bisa ikhlas, harus bisa percaya bahwa kalau memang dia atau mungkin sesuatu ini jadi milik kamu, ya dia akan menjadi milik kamu. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin merasa readingan ini untuk kamu, tetap semangat, lanjutkan perjalanan kamu ke depannya, jangan terlalu dipikirkan dan jangan terlalu menjadi beban untuk kamu, karena nanti tidak baik juga untuk kesehatan dan pemikiran kamu ya. Terlalu berharap juga tidak baik, nanti akan terlalu menyakitkan. Ya mudah-mudahan kalaupun kamu sudah berpisah sama seseorang yang saat ini kamu rindui, kamu kangenin, yang mungkin kamu pikirkan saat ini, ya mudah-mudahan kedepannya kamu bisa menemukan pengganti dia yang lebih baik dari dia. Dan mudah-mudahan kamu bisa menjadi sosok yang mungkin menerima kondisi pasangan dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Jadi buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.